Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeka Triyuda, absen 28, kelas 12 TKRO 4. Di sini saya akan mempresentasikan pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar konvensional. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional sepeda mesin yang dibahas berikut ini adalah berdasarkan kondisi umum, artinya sepeda mesin dioperasikan dalam keadaan biasa atau normal. Pemeriksaan dan perawatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50%. Jika sepeda mesin dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat atau diforsir saluran selang. Pemeriksaan saluran bahan bakar setelah bahan bakar bensin menempuh jarak 1500 km sampai 3000 km dan seterusnya setiap 2000 km, ganti setiap 4 tahun. Saringan bahan pemeriksa dan bersihkan saringan bahan bakar. Bakar setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km, 4000 km dan seterusnya, bersihkan setiap 4000 km. Karburator periksa, bersihkan setel putaran stasioner, langsam atau langsam setelah menempuh jarak 500 km atau 2000 km, 4000 km dan seterusnya 2000 km. Cara kerja: gas periksa dan setel, bila perlu gas tangan. Setelah menempuh jarak 500 km, 2000 km atau 4000 km sampai 8000 km dan seterusnya setiap 2000 km. Kabel gas beri oli pelumas setiap 6000 km. Handle gas beri gemuk setiap 12.000 km. Saringan udara, periksa dan bersihkan saringan udara setelah menempuh jarak 3000 km dan seterusnya, bersihkan setiap 2000 km, ganti setiap 12 km. Sumber-sumber kerusakan sistem bahan bakar konvensional. Solusi permasalahan: kemungkinan penyebab jalan keluar masalah pada periksa dan kecepatan pilot air jet tersumbat atau bersihkan rendan dan lepas. Periksa dan stasioner pilot outlet tersumbat. Ganti bila langsam perlu. Piston cuk tidak sepenuhnya, periksa dan tertutup setel. Kerusakan pada join, periksa dan sambungan karburator atau ganti bila perlu mesin tidak sambungan pipa vakum. Periksa dan mau hidup pipa bahan bakar tersumbat, bersihkan. Starter jet tersumbat, periksa dan bersihkan. Piston cuk tidak berfungsi, periksa dan setel. Udara masuk dari saluran. Periksa dan karburator atau pipa vakum, setel. Tersumbat, penyumbatan pada join antara periksa dan starter body dan karburator. Kencangkan karburator kelebihan, ganti bahan bakar. Needle valve pada sistem penampung rusak atau aus. Pegas spring pada needle, ganti valve patah. Permukaan bahan bakar terlalu setel, tinggi atau terlalu rendah ketinggian pelampung. Terdapat benda atau kotoran, diperiksa dan needle valve bersihkan.
Pelampung tidak bekerja, periksa dan dengan semestinya setel. Solusi permasalahan kemungkinan penyebab jalan keluar. Periksa saringan bahan bakar, karat atau kotoran di dalam bahan bakar yang sedang mengalir dalam sistem bahan bakar cenderung mengendap pada saringan. Dalam jangka waktu yang lama, saringan bisa tersumbat dan bisa mengakibatkan tenaga mesin menjadi berkurang. Bersihkan saringan bahan bakar secara teratur menggunakan udara bertekanan kompresor. Ganti saringan bahan bakar yang telah tersumbat. Periksa dan perawatan saringan udara. Keluarkan elemen saringan udara dari kotak saringan udara. Celupkan elemen dalam minyak transmisi SAE 80-90 dan peras keluar kelebihan minyak. Pasang kembali elemen dan tutup kembali kotak saringan udara. Ilustrasi urutan knalpot. Gas buang sepeda motor keluar disalurkan melalui knalpot ke udara luar. Bagian dalam knalpot dikonstruksi sedemikian rupa sehingga di samping menampung gas buang. Knalpot juga dapat meredam suara silincer. Biasanya panjang dan diameter knalpot sudah terlalu tertentu sehingga jika dilakukan perubahan akan mempengaruhi kemampuan sepeda motor. Konstruksi knalpot tidak boleh dilarang untuk dirubah, dilubangi ataupun dicopot. Perubahan ini merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dituntut. Pada saat penyaluran, pada saat nok tidak menyentuh rocker arm, diafragma terdorong keluar melalui katup keluar dan terus ke karburator. Tekanan penyaluran sekitar 0,2 sama dengan 0,3 kg atau cm2 apabila bahan bakar pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh bekas dan pull-rod pada posisi paling bawah karena tekanan bekas sama dengan tekanan bahan bakar. Pada saat ini rocker arm tidak bekerja meskipun poros nok berputar sehingga diafragma diam dan pompa tidak bekerja. Berbeda dengan pompa bahan bakar mekanik, pompa bahan bakar listrik dapat ditempatkan di mana saja dengan tujuan untuk menghindari panas dari mesin. Pompa bahan listrik langsung on bekerja setelah kunci kontak di-on-kan. Jenis pompa bahan bakar listrik bermacam-macam, antara lain model diafragma, model plunger, model sentrifugal, dan sebagainya. Pada saat modul ini akan dibahas pompa bahan bakar model diafragma. Apabila kunci kontak diputar pada posisi on, akan terjadi kemagnetan pada solenoid yang menyebabkan diafragma tertarik ke atas sehingga bahan bakar masuk melalui katup masuk. Pada saat yang sama, platina
membuka karena tuas platina dihubungkan dengan root sehingga kemagnetan pada solenoid hilang. Akibatnya diafragma bergerak ke bawah mendorong bahan bakar keluar melalui katup buang. Karkoal kanister. Karkoal kanister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emission pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Uap bensin yang ditampung oleh karkoal kanister dikirim langsung ke intake manifold, kemudian ke ruang bakar untuk dibakar pada saat mesin hidup. Turunnya temperatur sekeliling juga menghasilkan rendahnya tekanan di dalam tangki bensin, menyebabkan uap bensin di dalam kanister terhisap kembali ke dalam tangki untuk mencegah uap bensin terbuang keluar untuk menjamin agar kapasitas kanister dapat bekerja dengan sempurna. Beberapa model dilengkapi dengan dua karkoal kanister. Macam-macam karburator. Karburator berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Karburator mengirim sejumlah campuran udara dan bahan bakar melalui intake manifold menuju ruang bakar sesuai dengan beban dan putaran mesin. Dilihat dari tipe Venturi, karburator dapat dibedakan menjadi karburator dengan Venturi tetap. Karburator dengan Venturi tetap dewasa ini masih banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. Sifat utama karburator tersebut menggunakan sebuah Venturi tetap dengan diameter tertentu. Besarnya vakum yang dihasilkan oleh udara yang mengalir melalui Venturi tersebut sesuai dengan kecepatan aliran. Kecepatan aliran dipengaruhi oleh beban mesin dan pembukaan katup gas. Keadaan tersebut akan mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar yang keluar dari Venturi. Karburator variabel Venturi. Karburator variabel Venturi menggunakan sistem di mana permukaan Venturi dikontrol sesuai dengan banyaknya udara yang dihisap. Salah satu keistimewaan karburator tersebut adalah perubahan membukanya Venturi sama saat kecepatan rendah dan sedang, serta pada beban ringan dan sedang. Dengan alasan tersebut, volume bahan bakar berubah menjadi
menjadi dengan volume udara yang masuk dan tekanan udara yang masuk menjadi kecil, dan demikian dapat memudahkan untuk mencapai output yang tinggi. Tingkat aliran udara yang dihisap melalui karburator variabel Venturi mempunyai tingkat aliran udara yang tetap. Adanya tekanan pada aliran udara yang memotong daerah full pada RPM mesin, sehingga diperoleh suatu campuran yang baik antara udara dan bahan bakar. Karburator air valve Venturi. Pada karburator air valve Venturi, membukanya air valve dikontrol dengan besarnya udara yang dihisap. Konstruksinya berbeda dengan karburator variabel Venturi, tetapi cara kerjanya sama. Karburator jenis air valve mempunyai dasar karburator arus turun 2 barel downdraft double barel, tetapi konstruksi dan cara kerjanya sama dengan sistem sekundari yang dimodifikasi. Katup udara terpasang di dalam silinder sekundari dan membukanya air valve bervariasi sesuai dengan jumlah udara yang dihisap. Kevakuman pada novel utama dikontrol agar bekerjanya konstan. Karburator jenis ini tidak mempunyai tekanan aliran udara pada Venturi, sehingga keuntungannya mampu menghasilkan output yang besar. Di samping itu, membuka dan menutupnya katup throttle secara mekanik, maka diafragma tidak diperlukan lagi. Komponen karburator main jet berfungsi untuk mengatur volume bahan bakar yang mengalir dari ruang pelampung menuju ruang bahan bakar melalui idle port, slow port, dan nozzle utama. Pada main jet terdapat angka yang menunjukkan besarnya diameter lubang main jet. Semakin besar angka, semakin ditunjukkan pada main jet, berarti lubang main jet semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil angka yang ada pada main jet, berarti lubang main jet juga semakin kecil besar. Besar kecil lubang main jet akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar pada suatu motor. Untuk karburator double barrel terdapat 2 buah main jet, yaitu primary main jet dan secondary main jet, dengan ukuran lubang yang berbeda karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Slow jet. Fungsi slow jet adalah untuk mengatur volume bahan bakar yang menuju idle port dan slow port. Lubang slow jet sangat kecil sehingga seringkali buntu apabila bahan bakar yang digunakan kotor, atau jika dalam sistem bahan bakar tidak menggunakan saringan bahan bakar yang mengakibatkan motor tidak dapat berputar stasioner. Economizer jet yang terletak setelah slow jet berfungsi untuk mempercepat aliran bahan bakar.
karena laju aliran bahan bakar akan terhambat setelah melewati slow jet yang lubangnya sangat kecil. Air breather berfungsi untuk membantu atomisasi bahan bakar yang keluar melalui nozzle utama. Apabila tanpa air breather, maka butiran bahan bakar yang masuk dari nozzle utama lebih besar dibanding dengan apabila dilengkapi air breather, sehingga kabut bahan bakar yang keluar dari nozzle utama semakin halus. Main nozzle utama. Main nozzle merupakan lubang keluarnya bahan bakar pada saat motor berputar pada kecepatan tinggi. Pada karburator multibarrel, jumlah nozzle ada dua, yaitu primary main nozzle dan secondary main nozzle. Pada putaran stasioner dan rendah, bahan bakar dari ruang pelampung belum keluar dari nozzle utama karena kevakuman di sekitar nozzle masih rendah, sehingga tidak mampu menghisap bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Throttle valve. Katup throttle valve atau biasa disebut katup gas adalah katup yang berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran udara yang ke dalam silinder. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Dilihat dari cara pemasukan campuran udara dan bahan bakar tersebut, ada dua macam cara. Pertama, masukkan campuran udara dan bahan bakar dengan cara dihisap. Sedang cara kedua, masukkan campuran udara diinjeksikan. Cara pertama biasa disebut sistem bahan bakar konvensional, sedang cara kedua disebut sistem injeksi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar dapat dibagi menjadi sistem bahan bakar mekanik dan sistem injeksi bahan bakar secara elektronik. Dan bisa disebut EFI. Komponen sistem bahan bakar mekanik. Komponen sistem bahan bakar konvensional terdiri atas tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, karkoal, kanister, hanya beberapa model saja. Saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, dan karburator. Tangki bahan bakar pada umumnya
Tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Penempatan tangki bahan bakar biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan untuk mencegah kebocoran apabila terjadi benturan. Namun, ada beberapa kendaraan yang letak tangki bahan bakarnya di tengah. Bagian dalam tangki dilapisi bahan pencegah karat. Di samping itu, tangki juga dilengkapi dengan penyekat separator untuk mencegah perubahan permukaan bahan bakar pada saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata. Lubang saluran masuk bahan bakar ke saluran utama terletak 2-3 cm dari dasar tangki untuk mencegah endapan dan air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran bahan bakar. Pada sistem bahan bakar terdapat 3 saluran bahan bakar, yaitu saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki pompa bahan bakar, saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki, dan saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC uap bensin dari dalam tangki bahan bakar ke karkol kanister. Untuk mencegah kerusakan saluran bahan bakar yang disebabkan oleh benturan, biasanya saluran bahan bakar dilengkapi dengan pelindung saluran bahan bakar yang menghubungkan karburator dengan pompa bahan bakar menggunakan selang karet karena adanya getaran mesin. Saringan bahan bakar ditempatkan antara tangki dengan pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Dalam saringan terdapat elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar, mencegah masuknya air dan kotoran masuk ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di dasar saringan, sedangkan partikel yang kecil disaring oleh elemen pompa bahan bakar yang bisa digunakan pada motor bensin adalah pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri, sedang pompa bahan bakar listrik digerakkan dengan arus listrik, atau 2 jenis pompa bahan bakar mekanik, yaitu pompa bahan bakar yang dilengkapi dengan saluran pengembali dan pompa bahan bakar tanpa saluran pengembali, namun
Demikian konstruksi dan cara kerjanya sama. Pada mesin-mesin terdahulu, umumnya saluran pengembali ada di karburator, sedang mesin-mesin sekarang saluran pengembalinya ada di pompa bahan bakar. Adapun cara kerja pompa bahan bakar mekanik dan dijelaskan apabila rocker arm ditekan oleh nok, diafragma ditarik ke bawah sehingga ruang di atas diafragma menjadi hampa. Katup masuk terbuka dan bahan bakar akan mengalir ke ruang diafragma. Pada saat ini katup keluar atau tertutup.